Shalom, Bapak-Bapak sekalian. Apa kabarnya? Bisa dilewati. Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak-Bapak di sini. Oke, ruangan kita lebih kecil dari ibu-ibu, menggambarkan kondisi kita. Keadaan sehari-hari gitu ya. Mendahulukan yang perempuan gitu ya. Ladies first. Oke. Baik, Bapak-Bapak nanti untuk materinya akan kami kirimkan setelah seminar ini selesai. Jadi kalau memang diperlukan ada yang barangkali ada perlu dicatat, hanya hal-hal yang penting saja. Tapi nanti materi lengkapnya Bapak-Bapak saudara sekalian bisa mendapatkan filenya ya, akan dibagikan oleh panitia. Saya mendapat informasi ada saudara-saudara yang belum menikah, betul ya? Apakah di sini semua sudah menikah? Kalau yang pernah menikah gimana? Pernah menikah nggak apa-apa. Pernah menikah ya. Sekarang udah nggak menikah lagi. Infonya dari pendaftar ada beberapa yang masih single gitu ya. Betul ya. Calon menikah apakah ada? Mungkin nggak hadir, nggak registrasi ulang, nggak apa-apa. Masih terlambat hadir nggak apa-apa. Puji Tuhan malam ya. Biarkan saja. Ya. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tema kita adalah tentang pernikahan yang dipelihara. Bukan hanya sekedar dipertahankan ya. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang suami sebagai kepala keluarga. Pernikahan yang dipelihara bukan sekedar dipertahankan adalah ketika seorang suami berperan sebagaimana semestinya, sebagaimana seharusnya, yaitu sebagai kepala dalam rumah tangga begitu ya. Ada sebuah joke gitu ya atau sebuah cerita lucu dari tapi cerita lucunya pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau mertua itu mother-in-law, kalau mertua laki-laki itu father-in-law. Kalau istri punya adik atau punya kakak laki-laki namanya brother-in-law. Lalu kalau punya saudari ipar, entah itu kakak ipar perempuan atau adik ipar perempuan itu sister-in-law. Lalu istri sister-in-law gitu ya. Nah ini bercandaan karena mother-in-law ya kan, father-in-law, brother-in-law, sister-in-law, istri adalah she is the law. Dia adalah hukum itu sendiri. Ini cerita lucu gitu ya, seharusnya kita tertawa begitu, tetapi sebenarnya tertawanya tertawa miris gitu ya. Tertawa miris, kenapa? Karena memang bercandaan itu sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kalau bercanda tuh kok kenyataan banget sih gitu ya, dan itu tidak semestinya terjadi. Untuk mendasari pembahasan saya, mari kita memperhatikan satu ayat dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Matius pasal 19 ayat yang ke-5. Baik, saya bacakan saja untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan, dan firman-Nya, ya ini firman Allah, berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Tentu ayat ini sudah sering kita dengarkan atau sering kita baca ya. Tetapi saya membacakannya sekali lagi, memperdengarkannya bagi kita sekalian pada kesempatan berbahagia ini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini bukan sekadar tradisi atau kebudayaan Israel yang sangat patriarkal gitu ya. Garis laki-laki gitu, kalau yang diperhitungkan dari silsilah hanya garis laki-laki. Tetapi inilah tatanan yang Allah berikan kepada keluarga gitu ya. Yang oleh Efesus pasal 5 ayat 32 dikatakan rahasia ini besar. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi mengapa pembahasan tentang keluarga ini menjadi hal yang sangat penting? Karena hubungan suami dan istri ya, sebelum nanti menghasilkan, nanti akan ada poin pembahasan ya, menghasilkan keturunan ilahi ya. Hierarki ini sangat penting karena menggambarkan hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi iblis akan menyasar dan ini menjadi proyek strategisnya iblis untuk merusak kerajaan Allah, yaitu dengan mengubah tatanan keluarga.
dengan mengubah tatanan keluarga. Kepalanya tidak lagi suami, tetapi istri misalnya, atau ipar, ya, bisa aja ipar, ya. Atau paling sering mungkin mertua sebagai kepala dari rumah tangga, gitu ya. Nah, ini bukan hanya berbicara kepada kita sebagai suami-suami, tetapi juga sebagian dari bapak-bapak juga punya menantu, begitu ya. Nah, ini firman Tuhan ini juga ditujukan kepada bapak-bapak, ya, agar kita menjalankan firman sebagaimana seharusnya. Nah, kita hidup di zaman di mana banyak pria hanya ingin menjadi kepala, ya, tetapi tidak siap memegang tanggung jawab. Mengapa seorang pria akhirnya meletakkan, ya, atau menyerahkan tanggung jawabnya kepada istri dengan alasan, dengan dalih, ya, istri saya lebih cakap, istri saya lebih pintar, mungkin ada istri saya gajinya lebih besar, ya. Apalagi, ya, istri saya dominan dan seterusnya. Karena banyak pria hanya mau menjadi kepala, nanti banyak pria, tidak sedikit laki-laki atau para suami yang hanya ingin dihormati, tetapi tidak siap memegang tanggung jawab. Jadi kalau ada yang menjadi kepala rumah tangga ini istri atau mungkin mertua, tidak semata-mata yang dipersalahkan adalah istrinya. Tidak semata-mata mertuanya yang kita salahkan, tetapi suami, tetapi kepala yang seharusnya jadi kepala rumah tangga ini yang perlu disalahkan. Dulu sekali waktu saya masih kuliah S1, begitu ya, ada mertua dari cici saya, dari kakak saya, tapi saya anggap beliau juga sebagai bapak rohani saya selain dari mertua dari kakak saya, gitu ya. Beliau mengajarkan begini, kalau ada anak-anak nakal, ya, anak nih, seorang anak nakal, seorang anak ini nggak bisa diatur, seharusnya yang minta ampun kepada Tuhan itu bukan cuma anak, tetapi yang pertama kali minta ampun di hadapan Tuhan adalah papanya. Kenapa anak ini bisa nakal? Tanggung jawabnya harusnya ada di papa. Nah, hal ini yang saya sebut tadi di awal, bahwa banyak pria hanya mau jadi kepala, tetapi tidak siap memikul tanggung jawab. Masih disetir oleh orang tua, masih dikendalikan oleh ego, masih terluka oleh masa lalu, atau mengutamakan kenyamanan diri. Nah, Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kepala ini sekadar posisi untuk mengontrol atau untuk pegang kendali. Kalau hanya sebatas memegang kendali, ya rasanya siapapun bisa, begitu ya. Siapapun mau, maksud saya. Siapapun mau, walaupun belum tentu bisa. Bisa ini berarti ada tanggung jawab yang diembannya. Semua orang mau, ya, kalau ini hanya sekedar posisi. Tetapi sekali lagi Alkitab tidak pernah mengajarkan kepala hanya sebatas posisi untuk mengendalikan. Tetapi menjadi kepala adalah panggilan untuk memikul tanggung jawab. Nah, permasalahan yang ada, ya, adalah kondisi yang ideal versus realitas. Sebagaimana seharusnya, tetapi realitasnya seperti apa? Idealnya adalah pernikahan ini saya ideal, ya, tetapi ini realitanya. Berbicara tentang idealnya, pernikahan ini harus bertumbuh bersama. Ini kondisi ideal yang pertama. Suami dan istri seharusnya, atau kondisi idealnya adalah bertumbuh secara bersama-sama dan prialah yang memimpinnya. Ini kondisi ideal. Tetapi bagaimana realitanya? Bagaimana kenyataannya di lapangan? Apa yang terjadi di luar sana? Ya. Timpang, ya kan? Adanya ketimpangan. Dan kalau berbicara timpang, saya tidak katakan semuanya, tetapi sebagian besar ketimpangannya terdapat pada pria. Kebanyakan justru perempuan atau istri yang menjadi tiang doa, istri yang bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara mental, kedewasaannya lebih matang dibandingkan para pria.
Ini realitas yang ada di lapangan. Nah, kemudian hal yang kedua, idealnya adalah saling membuka hati. Tetapi kenyataannya pada umumnya permasalahan terjadi karena ada rahasia. Banyak permasalahan terjadi ketika either suami atau istri yang menyimpan rahasia. Belakangan ini mungkin 1 tahun terakhir ini atau beberapa bulan terakhir ini saya sering sharing ke istri saya gitu. Semakin saya bertambah usia, semakin saya menyadari bahwa sahabat saya itu cuma satu, cuma istri saya. Ini di luar Tuhan maksudnya ya, orang gitu, manusia gitu ya. Teman ngobrol saya yang paling klop gitu, yang paling klik, dia cuma istri saya. Ini saya katakan bukan cuma di hadapan istri saya, ya, tapi ke teman-teman saya juga saya sampaikan hal yang sama. Pertama kali saya mendengar kalimat ini dari kakak saya yang tentu lebih tua dari saya gitu ya, lebih duluan. Dia merasakan bahwa kok makin lama saya makin nggak punya sahabat, makin lama saya makin nggak punya teman. Ya teman ada, just say hi gitu ya, teman di kantor, teman di tetangga dan seterusnya. Tapi makin nggak nyambung, makin nggak bisa intens gitu ya. Sahabatnya kakak saya ini ya suaminya. Waktu itu saya cuma telan aja, oh iya ya oke lah, oke. Ini karena usia. Nah sekali lagi, makin kemarin saya semakin merasakan atau mengalami juga apa yang kakak saya lebih dahulu alami gitu. Saya punya teman-teman kantor, ya teman-teman kerja, ya baik di SLT Ekumene, di gereja gitu ya, tidak sedikit juga gitu. Tetapi rasanya semakin kesini sahabat saya ya makin merasa makin merasa susah punya sahabat, makin merasa bahwa sahabat saya ini ya istri saya gitu ya. Ini ternyata menjaga saya supaya tidak ada rahasia di antara saya dan istri gitu ya. Karena ini idealnya semua kita saling membuka hati, Tentu di sini perlu hikmat dan tuntunan Tuhan gitu kan. Nggak semua berarti permasalahan di kantor saya tumpahkan ke istri saya bisa stresnya itu tentu ada hikmatnya, dan Tuhan yang akan menuntun kita ya, batasan-batasan mana, oh ini tidak boleh dirahasiakan, yang ini harus disampaikan kepada istri, yang ini kalau kamu sampaikan apa adanya nanti istrimu cuma makin bertambah banyak masalah dan sebagainya. Tuhan pasti akan memberikan kecerdasan kepada kita ya. Nah yang terakhir adalah sebenarnya masih banyak yang lainnya gitu ya, tapi saya tulis 3 saja supaya tidak terlalu panjang ya. Rumah menjadi tempat kehangatan. Saya tulis kehangatan saja. Rumah menjadi tempat kehangatan. Rumah ini menjadi heaven ya. Heaven bukan cuma heaven, ini surga, tapi juga jadi, ini bahasa Inggris saya kurang jago ya. Heaven ya, tempat persembunyian, tempat tempat kita berlindung, tempat kita rasanya berteduh ya, nyaman, tenang ya, hangat. Bukan cuma sebagai surga di bumi ini gitu ya. Tentu kita nggak boleh punya surga di bumi. Yang rumah kita adanya di surga di sana, di baru bumi baru ya. Tetapi sembari kita berjuang bertumbuh bersama untuk mencapai keserupaan dengan Kristus, menuju langit baru bumi baru, kita jadikan rumah kita sebagai heaven, sebagai tempat perlindungan kita gitu ya. Tempat kita menjaga istri kita, anak-anak, orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan idealnya rumah ini menjadi tempat yang memberikan kehangatan ya, kita memberi kehangatan kepada mereka dan kita mendapatkan kehangatan juga di rumah. Tetapi seringkali realitanya adalah dingin. Ini semoga hanya terjadi di Jakarta gitu ya. Orang nggak mau pulang cepat-cepat karena macet gitu ya.
macet dijadikan alasan gitu ya. Saya kalau pulang on time nanti 2 jam di jalan, lebih baik saya pulang jam 9 ya, lancar gitu ya. Oke, kalau memang alasannya murni memang karena macet bisa diterima. Tapi bagaimana kalau itu hanya jadi kedok? Sebenarnya supaya biar sampai rumah nggak usah banyak babi bu itu langsung masuk kamar tidur karena sudah nggak menemukan lagi. Ini gambaran yang sedihnya adalah tidak sedikit terjadi di luar sana. Bukan hanya orang-orang non-Kristen, ya, tetapi yang menyedihkan adalah keluarga-keluarga Kristen pun mengalami hal seperti ini. Keluarga hanya dipertahankan secara administratif, secara legal masih berstatus menikah, ya, secara KTP masih menikah, belum berstatus duda, gitu ya. Secara administratif masih tinggal serumah. Bahkan mungkin saja secara administratif masih dinilai oleh orang-orang di luar sana sebagai pasangan yang sempurna. Masih utuh gitu paling tidak. Masih jadi keluarga yang utuh. Tetapi sudah nggak ada lagi kehangatan di dalam. Tetapi tidak lagi bertumbuh bersama. Ya, tetapi saling menutup diri. Tidak membuka hati satu dengan yang lainnya. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai. Nah, Bapak-bapak, saudaraku sekalian, yang perlu kita perhatikan ya, dari Matius pasal 19 ayat yang kelima tadi, ada hal yang mungkin selama ini terlewatkan oleh perhatian kita. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kalau boleh saya gambarkan begini, ada urutan, ada sequence, ada tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah terjadinya pemisahan. Harus ada pemisahan, baru bisa masuk kepada penyatuan. Barulah kepada satu daging atau kesatuan. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang ya atau setiap keluarga tidak bisa langsung lompat ke sini, ke outcomes ya, nggak bisa langsung jump gitu ya, lompat ke satu daging. Ini outcomes yang dihasilnya. Tetapi harus melalui proses yang urutannya tidak boleh dibalik. Harus ada pemisahan terlebih dahulu. Baru proses, ini namanya proses penyatuan. Nah, di sini panjang di sini. Di sini panjang. Baru benar-benar terwujud ya satu daging. Satu daging dalam arti kesatuan atau outcomes, hal yang harus dituju ke sana. Nah, keintiman ini gagal karena seringkali urutan ini diabaikan. Kok hubungannya kok merasa tadi ya kembali ke tadi, kok sudah nggak hangat ya? Kok makin lama makin terasa dingin? Kok makin merasa hambar ya? Urutan ini ada yang terabaikan atau ada yang dibuang. Ada yang langsung pengen lompat ke sini, ininya diabaikan. Harus ada pemisahan. Harus terjadi pemisahan. Pemisahan yang dimaksud bukan berarti ya seorang pria harus membenci orang tuanya. Alkitab atau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan supaya seorang suami, seorang pria membenci orang tuanya. Dalam setiap pemberkatan nikah ya, yang saya lakukan ataupun saya melihat hamba Tuhan lain melakukan pemberkatan ya, justru sebaliknya kepada menantunya ya, hamba Tuhan akan berkata mulai sekarang sampai seterusnya ini bukan cuma orang tua mempelaimu, bukan cuma orang tua istrimu, tetapi mereka jadi orang tuamu juga, mereka ada dalam tanggung jawabmu juga. Nah, ini urutan yang benar. Pemisahan yang dimaksud ya terpisah dengan orang tua, meninggalkan ayah dan ibu, bukan berarti membenci, sebaliknya justru harus mengasihi. Tetapi pemisahan ini harus ada rambu yang jelas, harus ada garis batas yang jelas, garis komando yang tegas. Keputusan tidak lagi diambil oleh orang tua, tetapi laki-laki, suami, kepala rumah tangga yang harus berdesisi. Jangan sampai kita mau ambil keputusan sampai hal yang terkecil
yang sepele sebentar ya, tanya istri dulu gitu ya. Ini bukan lucu, ini ajaib gitu ya. Ini bukan lucu tapi ajaib. Sampai hal kecil pun tunggu ya, saya tanya istri. Kalau istri ambil keputusan tanya suami dulu, itu wajar dan itu seharusnya. Karena kitalah yang penanggung jawab kita. Lebih parah lagi, sebentar ya, tunggu ya, sabar ya. Saya mau tanya orang tua saya dulu. Saya mau tanya mama saya. Tapi kalau di sini pasti tidak ada yang demikian ya. Itu ada yang di luar sana. Di Jakarta mungkin ada gitu. Kalau di Bali nggak ada lah ya. Tapi mungkin yang di Jakarta lagi pas ada di Bali. Pemisahan mendahului penyatuan. Proses bersatu ya, proses menyatu sebelum jadi satu daging. Ini hanya bisa terinisiasi atau hanya bisa terjadi setelah ada pemisahan. Laki-laki mengambil tanggung jawabnya. Tadi di bagian awal saya singgung bahwa panggilan sebagai kepala ini adalah undangan dari Tuhan, undangan ilahi untuk masing-masing kita memikul tanggung jawab, mengemban tanggung jawab sebagai wakilnya Tuhan di muka bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sekali lagi pemisahan tidak berarti membenci, bahkan tidak boleh berhenti memperdulikan keluarga besar ya. Bukan juga berarti memutus tali silaturahmi, tetapi meninggalkan yang dimaksud di sini pemisahan ini artinya adalah perubahan poros loyalitas. Sekarang atau sejak menikah, ya sejak mengambil istri, ya mengambil perempuan yang dicintai menjadi pasangan hidup ya satu untuk selama-lamanya, maka istri sekarang menjadi prioritas utama, bahkan di atas orang tua. Bahkan di atas orang tua. Seharusnya istri dan mertua bukan untuk dipertentangkan, tetapi tidak bisa dihindarkan seringkali. Ada pilihan-pilihan yang memaksa kita, menyudutkan kita untuk memilih. Kamu pilih mana? Pilih saya, istri, atau pilih orang tuamu? Pilih saya sebagai istri atau pilih orang tuamu? Ini anak mami biasanya. Suami seperti ini bisa saja pilih mami. Saya anak mami. Nah, ini yang harus terjadi pemisahan. Sejak menikah harus ada perubahan poros loyalitas. Istri yang menjadi prioritas utama di atas, supaya terjadi atau terbentuk pemerintahan yang baru. Kalimat ini penting, ya. Rumah tangga Kristiani, rumah tangga Kristen tidak bisa sehat jika masih disetir oleh pemerintahan. Kalimat ini penting sekali, saya ulangi sekali lagi bahwa rumah tangga Kristiani tidak bisa sehat jika masih disetir oleh pemerintahan lama. Pemerintahan lama ini bukan cuma orang tua, bukan cuma tidak terjadi pemisahan dengan orang tua secara proper, ya. Tetapi pemerintahan lama ini bisa hobi-hobi, bisa pemerintahan lama ini bisa kesenangan atau hobi, ya, bisa juga egois. Ego laki-laki kan biasa egonya tinggi gitu ya, masih egosentris, mementingkan diri sendiri. Nah, ini juga hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah pemerintahan lama bisa berarti trauma masa lalu yang belum diselesaikan. Ya, bentuk traumanya apa bisa sangat beragam, ya. Tetapi waspadai, ya, luka di masa lalu yang belum diselesaikan ini bisa menjadi pemerintahan lama yang mengambil alih rumah tangga kita dari tanggung jawab kita. Ya, bukan dari kekuasaan kita, tapi dari tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang harus kita emban. Nah, dalam hal ini orang tua juga harus harus legowo, harus berbesar hati, berbesar jiwa untuk menyadari bahwa sekarang perannya sudah berubah. Perannya sudah tidak lagi sebagai pemikul tanggung jawab atas anak tersebut, tetapi menjadi penasehat. Orang tua ini harus berubah peran dari pengendali, ya. Ini orang tua ya, dari semula pengendali harus berubah menjadi penasehat. Ini harus jadi sumber hikmah, sumber doa. Orang tua harus mendoakan anak-anak dan menantunya. Kalau ada cucu pasti harus didoakan. Ya.
jadi sumber iman, sumber hikmat, jadi teladan, jadi penasehat. Ya, penasehat boleh, tapi untuk ambil alih tanggung jawab itu akan menjerumuskan anak yang menjerumuskan suami, ya, anak yang sudah jadi suaminya orang lain ke dalam keterpurukan yang lebih dalam lagi. Nah, jadi itu saudaraku, ya. Apa bahayanya apabila terjadi intervensi pihak ketiga jika masih ada pemerintahan lama, ya? Ini hal yang sangat penting, saya perlu catat di sini bahwa rumah tangga yang sehat, rumah tangga sehat rumah tangga ini bisa sehat jika sudah putus hubungan dengan pemerintahan lama. Ini bukan hanya orang tua, ya, bukan hanya orang tua atau mertua. Ini bisa ego, ini bisa juga orang tua memang, ortu. Bisa ego, bisa luka masa lalu. Kalau saya biasa di kelas ada barang jatuh satu, nah itu pengingat. Waktunya sudah makin berdekat. Nanti kalau udah jatuhnya 3 kali berarti waktunya habis. Ini kan cuma di kelas, ya. Oke. Pemerintahan lama bisa berarti ego, luka masa lalu, ini egois, ya, berpusat pada diri sendiri dan seterusnya. Juga luka masa lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa jadinya, apa bahayanya kalau ini masih menguasai? Masih ada intervensi pihak ketiga, masih ada trauma masa lalu, masih ada intervensi yang campur tangan dari keluarga besar. Wah, ini nggak boleh begini nih, ini nggak boleh begitu nih. Mungkin dari paman, mungkin dari keluarga besar, gitu. Apa bahayanya? Yang pertama adalah ketergantungan pengambilan keputusan. Suami jadi tidak berani menetapkan batas yang sehat dan akan terus meminta validasi dari keluarga besar. Lalu hal yang kedua yang tidak kalah berbahaya adalah mencari pembenaran. Ini yang bahaya. Ketika konflik internal, konflik dalam rumah tangga dibawa ke keluarga besar untuk mencari pembenaran diri, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk cari teman, sama-sama untuk menzolimi istri. Ini bahaya sekali. Dan saya mencatat ini bukan mengada-ngada, tetapi karena kalau melihat secara langsung tidak, tapi mendengar cukup banyak peristiwa seperti ini terjadi. Menyampaikan, ya, konflik internal, ya, seringkali dibubuhin, gitu, ya, demi apa? Mencari pembelaan dari keluarga besarnya, dari papa mamanya, dari om tante dan seterusnya. Hal ini yang harus diwaspadai. Membawa konflik internal ke pihak luar, termasuk ke keluarga besar. Ini kan bukan pihak luar, ini keluarga besar sama saja. Ya, dalam konteks rumah tangga ini keluarga besar sudah menjadi pihak. Namanya juga masalah internal, namanya masalah rumah tangga harus diselesaikan oleh rumah tangga ini. Tentu dengan kedewasaan, dengan pimpinan Tuhan, dengan kerendahan hati, Tuhan tolong supaya kami bisa menyelesaikan masalah ini. Bukan dibawa keluar. Apa akibatnya? Alasannya bisa takut nanti dianggap anak durhaka, takut nanti dicap sebagai anak yang tidak tahu terima kasih dan sebagainya. Nah, apa resikonya kalau hal ini tetap dilakukan? Hilangnya rasa aman. Istri akan kehilangan rasa aman. Rasa aman ini hilang. Tadi bukan hanya sekadar kehangatan yang nggak bisa ditemukan. Ya, bukan hanya sekadar rumah tidak ada kehangatan, tetapi bahkan istri sudah lagi tidak merasakan aman, tidak merasa aman. Nah, ketika batasan rumah tangga ini dijebol, istri kehilangan privasi. Kok masalah internal kok dibawa ke luar? Termasuk tadi saya belum sebut, dibawa ke teman-temannya. Wah, istri saya nih begini-begini. Walaupun mungkin lebih sering pihak perempuan, ya, biasa lebih banyak. Tapi laki-laki juga bisa. Laki-laki juga bisa. Sekali lagi tujuannya bukan mencari solusi seringkali. Seringkali yang dikejar atau yang dicari adalah pembenaran diri. Pembenaran diri, dapat teman, dapat dukungan untuk menyalahkan.
nggak gentle. Tapi ini sering terjadi. Masa ini sering terjadi. Dan ketika itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, ya batasnya dijebol, istri kehilangan privasi dan rasa aman, maka tanpa rasa aman, istri yang kehilangan rasa aman ini akan sulit untuk menghormati suaminya dengan tulus. Kalaupun terlihat menghormati, pasti tidak natural, karena dia udah masuk mode self defense. Perempuan ini sudah kehilangan rasa aman, pasti akan modenya adalah mode mempertahankan diri, membela diri, ya, mempertahankan self defense. Jangan sampai saya mati, jangan sampai saya diterkam, akan mode self defense. Tidak ada rasa hormat yang tulus, dan ini kondisi yang sangat berbahaya. Tadi saya singgung di awal bahwa yang dikehendaki oleh Allah dalam Maleakhi pasal 2 ayat yang 15 adalah keturunan ilahi. Jadi bukan hanya sebatas reproduksi biologis, bukan hanya mandat rekreasi ya dan reproduksi ya. Bukan hanya mandat untuk beranak pinak, beranak cucu bertambah banyak ya. Tetapi yang dikehendaki oleh Allah adalah setiap keluarga ini meneruskan atau melahirkan generasi yang mewarisi nilai-nilai kerajaan surga. Nah, keturunan ilahi ini terbentuk, keturunan ilahi ini terjadi, muncul dari setiap rumah tangga Kristiani yang melihat kasih Kristus nyata dalam kesatuan umat. Jadi keturunan ilahi ini tidak simsalabim, tidak terjadi secara tiba-tiba, tanpa penyebab yang jelas, tidak. Tapi ada penjelasannya, dan penjelasannya sangat masuk akal. Anak-anak yang bertumbuh dalam rumah tangga yang hangat, dalam rumah yang memberikan kehangatan buat mereka, mereka merasakan kasih Kristus, mereka bisa melihat ya, bagaimana papa dan mama mereka mempraktekkan kasih Kristus, ya, saling membagi kasih Kristus. Ini akan membentuk karakter anak-anak ini menjadi generasi yang memiliki nilai-nilai surgawi. Inilah keturunan ilahi. Jadi yang saya pahami, keturunan ilahi ini bukan hanya saat lahir. Memang menentukan starting point-nya gitu. Startnya dari titik mana nih gitu. Start yang dari minus atau nol akan lebih harus berjuang keras dibandingkan orang-orang tua ya, suami istri yang melahirkan anak sudah dikatakan di poin 30, di nilai 30. Meneruskannya akan lebih mudah. Tetapi keturunan ilahi tidak jaminan juga. Kalau nilainya sudah 30, misalkan startnya dari 30, terus ini otomatis jadi keturunan ilahi. Prosesnya panjang. Ya, dari umur 1, umur 2, umur 3, bagaimana anak ini ya dibesarkan dan melihat ya adakah kasih Kristus nyata dalam rumah tangga ya, orang tuanya, ya, rumah tangga anak ini. Itu sangat penting. Sebaliknya anak-anak yang tinggal di walaupun rumah Kristen, walaupun keluarga Kristen, tetapi melihat akar kepahitan, melihat orang tuanya sering berantem, sering ribut, hanya masalah kecil, hanya masalah kopi rasanya asin misalkan begitu. Wah, itu ribut, gelasnya dibanting karena dikira gula ternyata garam gitu ya kan. Kopi apaan ini, berantem gitu ya, dipecahkan gelasnya. Ya di sini pasti tidak ada, yang ada di Jakarta ya kan? Nanti sebenarnya ini saya bawakan di Jakarta. Oh, di Jakarta nggak ada, yang ada di Bali. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi di Efesus pasal 5, mari kita buka Alkitab kita. Efesus pasal 5, tadi saya singgung satu ayat yang ke-32, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Tetapi saya mau mengajak kita memperhatikan ayat 23. Efesus pasal 5 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan demikian, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kita harus akui ini bukan hal yang bisa disangkal gitu ya, bahwa membaca perikop ini dari ayat yang ke-22 terutama fokus perhatian kita seringkali pada istri. Karena memang perikop ini diawali dengan ayat istri tunduklah kepada suami. Betul ya Bapak Ibu ya, Bapak-bapak sekalian ya, ini tidak bisa disangkal, tidak bisa didebatnya.
seringkali yang menjadi perhatian kita, fokus kita adalah tuh ini istri harus tunduk sama suami. Bukankah kita bapak-bapak yang memiliki istri maunya istri ini tunduk sama kita? Betul apa benar? Benar apa betul bapak-bapak? Betul ya? Kalau nggak betul benar soalnya. Siapa sih suami yang nggak mau istrinya tunduk kepada dirinya gitu ya? Istrinya tunduk kepada dia sebagai suami. Semua laki-laki, semua pria manapun ya, mau istrinya tunduk kepada suami. Tetapi ada permasalahan. Permasalahannya adalah kita seringkali fokusnya ya tertuju pada istri. Padahal perikop ini tidak ditujukan ya atau tidak berfokus pada istri saja. Tetapi Alkitab sangat adil. Bahkan kalau kita mau perhatikan, porsinya pria itu lebih banyak di perikop. Kalau kita baca ayat selanjutnya ini menjelaskan bagaimana seharusnya suami bertindak kepada istri. Contohnya saya baca ayat yang ke-24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini urusannya istri. Tapi berikutnya ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya sebaginya untuk menguduskannya sesudah ia. Wah, ini panjang sekali nih. Ini porsinya bagi suami. Jadi sekali lagi perikop ini bukan hanya difokuskan kepada para istri, tetapi ya juga kepada para suami. Dan berbicara apa adanya ini hati ke hati ya, dari seorang saya bukan hanya pendeta tapi juga saya seorang suami ya, antara seorang suami dengan para suami yang ada di sini gitu ya. Jujur bicara, porsi dari pria ini lebih berat daripada atau kuncinya ada di laki-laki. Kalau seorang suami tidak bisa bertindak seperti Kristus bertindak kepada jemaat, Kristus kepada gereja, maka istri akan sangat kesulitan untuk melakukan firman Tuhan, tunduklah kepada suami. Apalagi Alkitab pada katakan istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini perintah Tuhan. Kenapa Alkitab berani sekali? Saya gunakan kata berani sekali. Dalam segala sesuatu. Kok enggak dalam hal rohani saja gitu ya? Istri tunduklah kepada ayat 24. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kok Alkitab berani banget nih? Kenapa enggak? Tunduklah kepada suami dalam hal rohani. Enggak, dalam segala sesuatu. Karena kuncinya ada di pria. Kuncinya ada di suami. Suami yang berhasil memeragakan bagaimana Kristus bertindak kepada jemaatnya. Dialah yang pantas untuk dihormati, untuk istrinya tunduk kepada dia dalam segala sesuatu. Permasalahannya adalah seberapa banyak suami yang bisa bertindak seperti Kristus bertindak pada jemaatnya. Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita jawab masing-masing. Adakah kita sudah menghidupkan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari? Ini bukan berbicara tentang kepala, ya. Suami adalah kepala istri adalah suami, gitu ya. Bukan hanya berbicara tentang dominasi, tetapi tentang tanggung jawab dan pengorbanan. Yesus sangat bertanggung jawab, dan dia bukan cuma bertanggung jawab, dia berkorban. Dia memimpin dengan melayani, memimpin dengan melindungi, menguduskan, membasuh kaki, jadi dulos, jadi pembantu, jadi hamba, jadi orang yang seperti nggak ada nilainya, seperti tidak ada harganya. Dulos dalam konteks Alkitab ditulis adalah orang yang tidak punya hak hidup. Dulos ini seperti welcome, seperti keset. Kalau di situ kan ada keset dulu namanya welcome, welcome. Dan literally ini seperti keset pada waktu. Karena kalau ada tamu dari majikannya datang, ya naik onta, biasanya kalau orang kaya naik onta, ya. Buang air kecilnya juga sembarangan, onta ini mengenai kaki gitu ya, kena di kakinya, kena di kasurnya. Yang ngelapin, yang bersihin itu dulos.
Dan itu yang persis dilakukan oleh Yesus. Nah, masalahnya adalah saya kan kepala, kamu harus tunduk. Tapi kita bersedia nggak untuk jadi congosnya istri. Berbeda antara menyerahkan dominasi, menyerahkan otoritas tanggung jawab kita kepada istri dengan melayani istri. Ini dua hal yang berbeda. Walaupun kelihatannya, walaupun perbedaannya sangat tipis. Sangat tipis. Orang-orang lain mungkin akan salah menilai kita, wah dia mah DKI, dia bukan daerah khusus di kota, tapi di bawah ketiak istri gitu ya. Dia mah ini dia mengasihi istrinya, bukan tunduk tuh, dia mengasihi. Bedanya kan tipis. Antara takut sama istri versus orang yang suami yang melayani istri seperti pembantu. Beda tipis. Bedanya di mana? Di sini di hati. Ada orang yang ada laki-laki yang wah bercanda, wah tukang cowaan, wah ketawa-ketawa, giliran suami istri yang kelihatan dari jauh langsung bicara serius. Ada yang seperti itu. Ini DKI gitu ya. DKI. Tapi di sini nggak ada, kan bukan Bali, kan bukan DKI ya. Di sini pasti nggak ada. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pria sejati bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang paling punya kuasa untuk mengendalikan diri. Ada perbedaan antara suami sebagai bos dan suami sebagai kepala. Tetapi saya lompat ke bagian ini yang menginspirasi saya dalam menulis materi ini ya. Saya juga tuliskan di makalah lengkap ini, nanti Bapak sekalian bisa membacanya dengan lengkap. Jadi saya membaca sebuah konten di media sosial ya, di Instagram waktu itu. Entah ini berupa kisah nyata atau sekedar ilustrasi, tetapi menurut saya memuat pesan moral yang berharga untuk belajar. Konten dari media sosial ini begini bunyinya: aku tidak sengaja dengan istriku tertawa lepas saat aku di luar, dan aku baru sadar ia lebih bahagia waktu aku tidak ada. Bukan karena istriku atau ia tidak mencintaiku, tetapi karena waktu aku di rumah suasana berubah. Ia lebih hati-hati, ia lebih diam, lebih banyak pilih kata, seolah-olah kehadiranku membuat rumah terasa lebih sempit. Aku ingat satu malam aku pulang lebih awal dari biasanya. Dari luar aku dengar suara tawa anak-anak, suara istriku ikut tertawa. Rumah terasa hidup. Tapi begitu aku masuk, semuanya berubah. Anak-anak kembali ke kamar, istriku kembali ke dapur, dan rumah kembali sepi. Aku duduk sendiri di ruang tamu, dan untuk pertama kalinya aku bertanya jujur pada diri sendiri, apakah kehadiranku membuat keluargaku bahagia atau justru sebaliknya? Suami yang membuat istrinya lebih bahagia waktu ia pergi. Jadi ada istri-istri yang lebih senang kalau suaminya udah berangkat kantor. Suami yang membuat istrinya lebih bahagia waktu ia pergi. Tidak selalu suami yang jahat. Ini kata media sosial itu ya. Belum tentu dia adalah seorang laki-laki yang jahat. Suaminya atau pria ini hanya belum tahu cara hadir yang membuat orang di sekitarnya merasa aman. Bukan tegang, bukan hati-hati, tetapi aman. Kalau kembali ke lembar tadi, memberikan, memancarkan kehangatan di rumahnya. Beda antara kehangatan dengan kepanasan. Nah, seringkali derajatnya dinaikin bukan tangan nih, tapi panas, kebakar gitu ya. Bakar. Kan ada pria-pria gitu ya, yang hadiratnya begitu kuat gitu. Iya, sampai langkah kakinya pun papa datang. Baru plok, oh papa datang, set langsung kabur langsung. Hadiratnya begitu kuat. Yang dibutuhkan oleh anak-anak, oleh istri itu bukan ketegangan, tapi yang dibutuhkan adalah rasa aman, rasa nyaman, menjadi tempat perlindungan rumah. Rumah selalu dinantikan oleh orang-orang di rumah kita, istri, anak-anak, termasuk diri kita. Karena itu jadi heaven ya. Gimana sih cara bacanya biar beda sama surga atau langit ya? Heaven ya. Jadi tempat yang nyaman, tempat terdekat. Nah, ini banyak atau tidak sedikit laki-laki yang seperti ini nih. Saya langsung kebayang beberapa wajah nih yang kalau hadiratnya begitu kuat ya. Ini biasanya bukan cuma di rumah, tapi di mana-mana tempat juga biasanya ini ya, punya aura ketegangan gitu ya.
Saya mau ngomong vulgar nggak enak ya. Tadi saya mau ngomong aura gendruwo gitu, tapi kan terlalu kasar gitu ya. Jangan, lebih baik udah tadi tegang aja deh. Padahal itu yang saya maksud. Nah, saya lanjutkan. Rumah yang paling nyaman bukan yang paling mahal. Tidak harus rumah kita mahal. Tetapi rumah yang paling nyaman adalah rumah yang membuat istri kita, istri bapak-bapak, bisa tertawa lepas. Bahkan waktu suaminya ada di sana. Bahkan waktu suaminya ada di sana. Jangan sampai istri dari bapak-bapak hanya bisa tertawa lepas waktu kita nggak ada di rumah. Tangga sebelah, wah, ketawa lepas. Suaminya datang, jangan sampai itu terjadi. Rumah yang nyaman, rumah yang paling nyaman, sekali lagi bukan dari fasilitasnya, bukan dari kemewahannya, tetapi dari apakah istri kita bisa tampil apa adanya, menjadi dirinya sendiri. Nah, ini rumah yang paling nyaman yang kita sediakan. Saya lanjutkan ceritanya. Malam itu aku masuk ke ruang keluarga, duduk di kursi kecil di sudut. Aku bilang ke anak-anak, ayo lanjut main. Ayah mau nonton kalian main. Mereka sempat ragu sebentar, lalu perlahan mulai main lagi. Istriku mulai bercerita lagi. Tawanya mulai kembali. Dan aku duduk di sana hanya hadir, tanpa agenda, tanpa HP. Ternyata itu saja sudah cukup. Seringkali ya, HP para suami lebih penting daripada kenyamanan di rumah sendiri. Kehadiran yang membuat tenang, itu yang keluargamu butuhkan. Bukan hadiah mahal. Ya, bukan berarti gak penting ya, tapi bukan itu kuncinya. Bukan liburan mewah. Cukup kamu yang hadir dengan cara yang membuat mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri. Kepala tidak berarti yang paling ditakuti, atau tidak boleh, bahkan tidak boleh berarti yang paling ditakuti, tetapi menjadi seorang yang hadir dan paling siap memikul beban untuk keluarga. Pria sejati bukan yang paling keras suaranya, yang paling dituruti atau yang paling berkuasa, tetapi mereka yang paling dewasa atau yang paling punya kuasa dalam mengendalikan dirinya. Saya lalu mengaitkan dengan pribadi dan karya Kristus waktu di dunia. Dia adalah kepala jemaat, tetapi kehadirannya selalu dinantikan, selalu disambut oleh, ya kalau murid-muridnya ikut terus, tapi oleh orang banyak, oleh orang yang mendengarkan pelayanannya, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan pengajaran. Seharusnya semua kita menjadi ya, Kristus-Kristus kecil yang dihadirkan di muka bumi ini, mulai dari keluarga kita sendiri. Pertanyaan yang harus dengan jujur kita jawab masing-masing. Apakah istri kita menjadi dirinya sendiri? Menjadi dirinya sendiri ya, ketika kita ada di rumah, atau jangan-jangan dia menjadi orang lain. Waktu kita berangkat kerja dia jadi dirinya, waktu kita pulang dia berperan sebagai aktris. Ini keadaan yang berbahaya. Ini bukan wajar. Keluarga di luar sana banyak yang seperti itu, bukan berarti ini keadaan yang normal. Ini tidak normal bagi kacamata atau dari kacamata kerajaan Allah. Kerajaan Allah di mata perspektif surga ya, dari perspektif atau sudut pandang kerajaan Allah, keluarga yang normal adalah masing-masing anggotanya menjadi diri mereka sendiri dan mereka bertumbuh. Saya harus kembali ke sini. Mereka harus bertumbuh ya, bertumbuh bersama, oke. Mereka harus bertumbuh bersama, mencapai kedewasaan ke arah Kristus, serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Saling membuka hati, saling berbagi hidup, dan yang terakhir saling memberi kehangatan. Ini sebagai latihan kita, gitu ya, latihan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Saya tutup dengan sebuah kalimat atau dua buah kalimat. Banyak pria ingin membangun rumah besar, tetapi Tuhan lebih tertarik mencari pria yang mampu membangun hati yang aman bagi keluarganya. Kalimat pertama saya ulangi, banyak pria ingin membangun rumah besar. Kerja keras itu harus ya, pilar GSKI ya, pilar GSKI. Yang ketiga adalah tanggung jawab maksimal. Tanggung jawab itu harus, tetapi jangan sampai fokus kita bukan di tanggung jawabnya, tapi di pekerjaan yang menyita hidup kita, menyita waktu kita. Tanggung jawab sekali lagi perlu, penting ya. Tapi kalau semua itu kita alokasikan atau kita pikirkan hanya untuk
bikin rumah lebih besar, tambah mobil. Nah, yang artinya fokusnya jadi geser dari kerajaan Allah kepada dunia ini. Tuhan lebih tertarik mencari pria-pria, yang suami-suami yang mampu membangun hati yang aman bagi keluarganya. Kalimat kedua, ya, kepala keluarga yang sejati bukan pria yang berhasil memimpin dan menguasai rumahnya. Tadi dengan ketegangan, dengan aura horor gitu ya, tak hadiratnya sudah berasa. Melainkan pria yang berhasil menyerahkan dirinya untuk dipimpin dan dikuasai sepenuhnya. Jadi kepala rumah tangga memimpin rumah tangganya karena hidupnya sebenarnya sudah sepenuhnya dipimpin oleh Allah. Ini hal yang menjadi kesimpulan untuk sesi pada sore malam hari ini, gitu ya. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit, begitu ya. Ya, silakan. Kebetulan sudah mau selesai, mari masuk ya, nggak apa-apa. Oh, kebetulan sudah ya. Ya, pas ke bagian sesi yang paling bagus, yaitu penutup. Ya, biasanya yang paling cari-cari ini ya, penutup akhirnya. Nggak apa-apa, masih ya. Baik, masih ada waktu mungkin sekitar 7 menit begitu ya. Waktunya mungkin sekitar 6-7 menit. Saya memberikan kesempatan mungkin kepada 2 orang saja atau 2 pertanyaan. Kalau 1 orang bertanya 2 pertanyaan cukup rasanya, gitu ya. Bisa lewat di setengah 7 soalnya. Kita ada setelah ini agendanya adalah makan malam. Jadi nggak boleh terlewatkan, gitu ya. Karena dari panitia randonya cuma 30 menit makan malamnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita bisa selesai lebih cepat ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lebih senang. Aduh, ini biasa pertanyaan susah ini. Silakan Pak Tala. Terima kasih Pak Yuda. Ya. Sebenarnya ada yang menarik ini sebenarnya Pak. Yang ideal ini Pak. Karena yang ideal ini goalnya sebenarnya. Ya. Jadi keluarga. Bisa dijelaskan secara rinci ya. Apa sih yang dimaksud dengan waktu bersama? Apa sih saling membuatkan? Ya. Apa sih maksud tamatan? Karena ini tahu tapi prakteknya takutnya meleset gitu. Oke, ya, kira-kira bisa. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Satu aja Pak ya. Ya. Satu pertanyaan. Baik. Bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Yang dimaksud dengan bertumbuh bersama ini baik pria, wanita, maksudnya suami dan istri punya frekuensi yang sama. Yang menjadi pusat kehidupannya haruslah Tuhan Yesus, haruslah Kristus. Jangan sampai hanya istri yang kristosentris berpusat pada Kristus gitu ya, menuju kedewasaan ke arah Kristus, tapi suami malahan ketinggalan. Suami asik dengan hobi, nah ini bahaya. Asik dengan kesenangan-kesenangan atau hobi ini, asik dengan mempermasalahkan mengenai ya, asik mempermasalahkan tentang tadi ya, tentang pemerintahan lama yang tadi saya sampaikan ya, entah itu trauma masa lalu, luka-luka lama yang belum diselesaikan dan seterusnya. Bertumbuh bersama ke arah Kristus artinya punya goal yang sama, goal yang sama. Semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus dalam segala hal, dalam segala hal. Mulai dari, nah ini yang paling berat ya. Yang paling berat adalah ya, mulainya yang paling berat aja gitu ya, dari perkataan. Karena Alkitab mencatat barang siapa sempurna dalam hal perkataan, dia sempurna dalam segala hal. Sampai dengan hal yang paling kecil. Ya. Nah, itu tadi yang paling sulit, tetapi yang kelihatan kan perkataan. Namun sebenarnya ada akarnya. Akarnya itu pikiran. Pikiran ini yang lebih nggak kelihatan. Ya. Itu adanya di area batinnya. Nah ini harus sekarang, maka masuk kedua, saling membuka hati, saling membuka hati. Jangan ada hal yang mengganjal, bukannya diselesaikan, malahan kita mencari pembenarannya di luar sana. Entah itu ke keluarga besar, ke teman, atau yang lain. Saling membuka hati artinya ya, tentu meminta tuntunan Tuhan, ya, bagaimana memecahkan masalah internal bersama dengan pasangan. Bukan mencari pembelaan ya, dari keluarga besar atau dari teman-teman. Saling terbuka. Mungkin Pak
Pak Kamba atau Bapak-bapak terganggu dengan istilah ini ya, barangkali curiga gitu. Keterbukaan adalah awal dari kemudian. Saya tidak arahnya ke sana, ya. Tidak arahnya ke sana. Tetap bukan berarti semua masa lalu kita harus ungkapkan kepada istri, tetapi yang ongoing, yang sedang terjadi, yang sedang berjalan, yang sedang berjalan, harus saling terbuka. Ini satu dan dua saling berjalan bersama-sama. Seseorang nggak bisa bertumbuh bersama kalau punya banyak rahasia, nggak bisa terbuka dengan istri. Jadi hubungannya kaku ya, nggak hangat gitu, nggak jadi tempat yang dinantikan, nggak jadi orang yang dirindukan gitu, yang dirindukan. Kalau di kantor nggak pernah keingat sama istri gitu, nggak pernah keingat sama istri. Tapi kalau rumahnya hangat kan, mau di kantor, mau di mana ya, siang dan malam ingat kamu, aku lagi makan ingat kamu, aku lagi minum ingat kamu, ya kayak lagu jadul ya. Ini dampak dari kehangatan yang ada. Ya. Ini tentu bukan tujuan hidup kita di muka bumi ini, amin. Ya. Tetapi ini kendaraan untuk kita ya, bertumbuh bersama ini menuju ke langit baru dan dunia baru. Ini juga sebenarnya bukan segala-galanya. Kadang-kadang atau bahkan dari abang yang kita dengarkan gitu, ada pertanyaan kita menjawab. Seringkali Tuhan justru memakai keadaan yang tidak ideal ini untuk memboost turbo gitu ya. Kalau mobil ini ada terus gitu, supaya cepat memindahkan hati ke LW3 gitu. Bukan cepat pengen mati, bukan ya, tapi cepat hatinya itu dipindahkan ke surga gitu. Seringkali Tuhan menggunakan kondisi yang tidak ideal ini untuk nge-boost gitu ya, untuk membooster mendorong secara pesat ya orang ini dipindahkan hatinya ke surga. Istri-istri yang disiksa ya, KDRT di rumah tangga, atau suami yang disiksa. Saya nggak bisa lupa tuh satu episode abang yang suaminya disuruh minum air cucian baju, panas ketawa, waduh, disuruh minum air cucian, minta ampun gitu ya, istrinya tuh kejam banget gitu ya. Nah ini kondisi-kondisi yang tidak ideal ini betul, saya setuju. Seringkali Tuhan juga, atau kadang-kadang paling tidak ya, sering atau kadang Tuhan bisa pakai ini untuk nge-push orang, karena goal kita utama bagaimana memindahkan hati ke surga. Tapi ini kondisi yang sangat sehat, sangat ideal untuk kita pulang ke surga bersama-sama. Kenapa? Karena ini urusannya seringkali bukan cuma laki-laki dan perempuan. Bagaimana dengan keturunan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak yang di sini? Ini istri yang dizolimi nih oleh suami-suami ini, istri yang merasa tegang nih kalau suaminya datang gitu ya, yang dengar suara udah gemetar, bisa begitu, ada juga yang begitu ya, sampai gemetar. Istrinya bisa boost gitu, udah doa makin kencang sama anak-anaknya. Bagaimana mereka bertumbuh? Bagaimana tanggung jawab kita untuk melahirkan keturunan ilahi? Ini bukan goal, bukan fokus kita, tapi ini kendaraan yang ideal untuk kita pulang bersama-sama. Begitu Pak Tambah ya. Semoga kita punya pemahaman yang sama. Terima kasih Pak Tambah buat pertanyaannya. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan mungkin ini saya. Oh iya. Masukan. Bukan masukan Pak. Apa ya? Mungkin saya sharing ya. Boleh sharing. Jadi memang membantu saya kalau sharing. Dari yang saya dapat. Iya, siap. Ini dari Bapak Rohani kita sudah menyampaikan, jadi ini kesaksian juga sekaligus Pak. Iya. Jadi suatu kata yang di-sharing oleh Pak Eras, Iya. yaitu menikah itu bukan mencari kebahagiaan, Yes. tapi memberi kebahagiaan. Dan ini saya sharing ke rekan-rekan kerja, siapa kerabat saya itu, Iya. mereka tuh kayak kena strum gitu Pak. Iya. Iya, dahsyat kalimatnya. Betul. Apa sih maksudnya itu? Jadi Iya. ya di kantor juga ke junior saya yang masih rumah tangga yang baru, saya sering Pak. Iya. Bukan sekedar betul, jadi yang aku betul senior. Iya. Mereka suka. Jadi walaupun kita beda agama juga,
luar biasa yang saya dapat dari Pak, yang saya sampaikan bahwa mereka itu mencari, bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak orang yang punya mindset seperti itu, Pak. Menikah saya belum bahagia kalau saya belum menikah. Rata-rata begitu. Jadi seperti puncak kehidupan itu, kebahagiaan itu setelah menikah. Kadang-kadang orang tuh jangan misalnya kalau ada bencana alam atau apa, jangan dulu saya mati, dulu menikah kan aja. Itu di luar. Nah, yang saya dapat dari Pak, saya bagikan, Pak. Ini luar biasa karena terus mereka gali dari saya lagi, Pak, kenapa kok ada kok hebat ya? Saya perlu dengar kalimat itu. Menikah bukan mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan dia. Selama Anda sebelum menikah, ternyata itu mindset kita sebelum kita menikah. Jadi ketika orang sebelum masuk kepada tujuan ilahi, jadi dia harus punya modal awal, mindset awal, sehingga dia harus ternyata saya menikah itu memberi kebahagiaan. Kenapa saya memberi kebahagiaan? Karena ketika saya mau mencari kebahagiaan, ketika saya menikah, saya akan banyak menuntut dari pasangan saya. Karena apa? Pasangan saya juga pasti tidak sempurna. Dia punya banyak kekurangan. Sehingga ketika saya memberi kebahagiaan, saya akan menerima dia dengan besar hati. Sehingga kita akan masuk kepada satu tujuan ilahi, yaitu kita akan berkumpul bersama menjadi seperti yang tadi yang sebenarnya pasangan hubungan suami istri yang sebenarnya reality yang pertama itu Kristus dengan jemaat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ini sekaligus membantu saya untuk menyimpulkan hal ini. Jadi pernikahan bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi untuk dipelihara. Dipelihara ini artinya supaya bagaimana kita bertumbuh bersama-sama. Bukan hanya salah satu kita masih utuh ya, tetapi kita memupuk memelihara pernikahan ini ya, agar berkenan bukan hanya di hadapan orang lain, tapi bagaimana berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Mungkin saya closing kalimat terakhir ya. Seringkali laki-laki ya melihat rumput tetangga, bukan cuma laki-laki ya, kecenderungan manusia gitu ya, senang melihat rumput tetangga yang lebih hijau gitu. Dan itu rasanya seperti manusia, tetapi harusnya bukan bagaimana kita melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, kenapa rumput di halaman rumah kita sendiri tidak sehijau? Tugas kita untuk membuatnya hijau, bahkan lebih hijau, paling hijau. Ya, bukan cuma lebih hijau dari tetangga, tapi paling hijau di dunia ini. Ini tugas tanggung jawab kita sebagai suami. Dan itu gak akan terjadi kalau tadi. Terima kasih Pak ya Pak. Terima kasih, ini sharing dari hal yang disampaikan kepada kasih. Kita menikah bukan untuk menuntut kebahagiaan, tapi kita untuk saling membagi kebahagiaan. Kenapa kita bisa membagi kebahagiaan kepada istri, kepada anak-anak? Karena kita sudah ketemu dengan sumber kebahagiaan, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita kembali.